saya tanggal 4 Mei itu saya tanggal 4 Mei itu kebetulan ada pekerti, Dek. Jadi kayaknya saya nggak bisa dari pagi sampai sore. Kalau memang mau, mungkin jam segini bisa. Nanti mungkin itu bisa di apa namanya bisa di apa yang ditanyakan ke temennya ya. Kira-kira bisa nggak jam segini ya? Disepakati aja nanti gimana ya. Nanti di tanggal 4 Mei itu perkuliahannya mungkin akan saya bagi dua adik-adik di sini. Saya akan bagi terkait dengan teorinya dulu. Nanti untuk prakteknya atau penerapan langsungnya itu nanti di tanggal 4 ya. Karena kan materi yang akan saya bawakan ini kan memang penelitian selingkuh ini kan perlu saya step by step untuk penjalan aplikasinya ya. Ini sudah pukul 18.05 ya. Adik-adik untuk adik-adik yang muslim nggak sholat dulu? Oke. Oke dah kita mulai aja ya. Oke. Mungkin adik-adik bisa di on cam dulu ya. Dan mungkin nanti ketua angkatan mungkin bisa di screenshot ya. Saya izin share screen ya. Suara saya terdengar adik-adik? Terdengar jelas, Pak. Terdengar Pak Bayu. Oke, di sini kebetulan saya pakai Canva dek. Mana tadi? Oke, kita share screen. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Ini kita awalnya kan memang kita hari Senin ya, kan saya paginya ada rapat akreditasi adik-adik. Jadi mohon permakluman ya, karena memang kan kami di FK sedang mempersiapkan akreditasi adik-adik. Jadi untuk tahun depan itu akan ada akreditasi untuk FK ya. Jadi saya minta permaklumannya kemarin karena kebetulan saya terlibat di panitia akreditasi, jadi tidak bisa maksimal untuk eh, mengisi perkuliahan kemarin pagi ya, Senin pagi. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti untuk yang Muslim nggak apa-apa di sholat aja. Nanti kan ini kan di record ya. Mungkin nanti bisa ditonton kembali ya. Oke. Di sini kita akan masuk mengenai materi informatika kesehatan, yaitu adalah penelitian in silico ya. Bersama dengan saya, Ibu Tubayu Agus Saputra. Mungkin mahasiswa semester 2 sudah kenal dengan saya karena ada beberapa mata kuliah yang kemarin sudah saya ajar terkait dengan protein enzim yang akan kita bahas lagi di pertemuan ini. Dan untuk yang mahasiswa semester 4, salam kenal adik-adik. Kebetulan saya dosen baru di FK Undiksa. Jadi mungkin ke depannya kita akan ketemu di keluarga Undiksa ya. Oke. Di sini saya akan mengajarkan adik-adik atau menambah wawasan aja sih sebenarnya terkait apa sih penelitian in silico itu. Oke. Oke, penelitian in silico secara harfiah kan in silico itu berasal dari kata dua kata ya, dari dua kata. In itu kan berarti di dalam ya. Silico itu kan berasal dari kata silikon ya, di mana kita ketahui di era silika itu kan digunakan, silikon itu kan digunakan untuk pembuatan chip komputer ya. Sehingga secara garis besar, in silico itu diartikan penelitian yang menggunakan komputer ya. Tentunya dalam artian penggunaan komputer itu akan memanfaatkan algoritma dan aplikasi-aplikasi tentunya ya adik-adik ya. Jadi untuk penelitian in silico dia tidak dilakukan di laboratorium fisik tetapi pure menggunakan simulasi di komputer adik-adik. Kalau misalkan kalian ada desainer misalkan seperti itu kan pembuat apa video seperti itu seperti itu nanti adik-adik mekanismenya. Selanjutnya untuk bentuk bentuk nyata dari penelitian in silico ini berdasarkan penggunaan
program komputer ada di sini nanti para ilmuwan itu membuat suatu program adik-adik di mana dia itu menggunakan algoritma-algoritma yang di mana algoritma ini akan menyesuaikan dibuat semirip mungkin dengan mekanisme di dalam tubuh kita adik-adik. Seperti yang kita ketahui kan tubuh kita itu sangat kompleks ya. Tuhan itu kan menciptakan manusia itu kan sangat kompleks ya. Sehingga tentunya penelitian ini sangat banyak sekali kekurangannya adik-adik. Tidak bisa terlalu menggambarkan 100% kemiripan seperti itu adik-adik. Tapi tidak ada salahnya digunakan untuk penelitian awal adik-adik. Karena penelitian in silico ini ada juga sisi keuntungannya yang mungkin akan saya bahas di slide selanjutnya. Tadi kan saya kasih tahu adik-adik, ternyata penelitian in silico ini kan tidak bisa 100% ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari penelitian in silico ini atau tujuan utamanya itu seperti apa? Ternyata eh, penelitian in silico ini mampu untuk memprediksi dan menganalisis dari ikatan-ikatan, misalkan ikatan antara protein dengan ligan, misalkan seperti itu, juga bisa digunakan untuk menyimpan apa menggunakan data-database misalkan DNA yang tersimpan di data protein data bank umpamanya itu bisa digunakan adik-adik. Jadi ada kemanfaatan untuk era teknologi sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kalian belajar terkait dengan penelitian itu kan ada banyak ya. Di sini kan kalau misalkan kalian memahami penelitian eksperimental itu kan sejauh yang kalian pahami kan ada dua ya. Itu adalah penelitian in vitro. Namanya penelitian in vitro berarti kan penelitian yang ada di dalam kaca ya. Biar kenapa di dalam kaca? Karena pada dasarnya dia itu penelitian yang dilakukan di luar tubuh manusia ya. Misalkan kayak kultur sel, misalkan kalian ingin melihat uji sensitivitas atau uji apa namanya daya hambat umpamanya seperti itu bakteri itu kan akan dikembangbiakan dulu ya, dikembangbiakan di luar tubuh manusia ya. Dia akan dikembangkan di media cawan Petri, nanti di media agar. Nanti ketika dia berkembang di media agar dengan apa namanya dengan media yang diberikan nutrisi tersebut, dia akan berkembang dan diberikan senyawa yang akan diteliti sehingga ketika diberikan itu mekanisme penghambatannya itu kan akan dilihat. Nah, seperti itu merupakan penelitian in vitro. Kultur sel juga begitu, ada kultur sel itu merupakan penelitian in vitro ya karena penelitian yang dilakukan di luar tubuh manusia. Adapun selain penelitian in vitro, ada juga penelitian in vivo. Kalau in vivo berarti penelitian yang ada dilakukan di dalam tubuh manusia. Contohnya apa, Pak? Ternyata contohnya itu kalau misalkan kita ingin meneliti obat diabetes umpamanya. Kita nggak, kalau misalkan meneliti seperti itu kan kita nggak bisa langsung ke manusia ya. Kita perlu menerapkannya itu ke tikus. Nah, kita akan membuat tikus itu diabetes dengan cara memberikan atau menginjeksi streptozotocin melalui intraperitoneal kan lewat perutnya dia akan diinjeksi streptozotocin, dia akan diabetes dan akan diberikan ekstrak melalui oral ya. Nah, karena penelitian itu kan tentunya akan dilakukan di dalam tubuh tikus tersebut kan, karena dia menggunakan tubuh tikus maka disebut sebagai in vivo seperti itu. Ternyata tidak hanya dua saja, ternyata sekarang itu ada juga penelitian in silico ada. Penelitian in silico ini eh, dia penelitian yang menggunakan database sebenarnya adik-adik. Kan dulu di tahun 2000-an tenar-tenar mengenai human genome sequencing ya. Jadi informasi genetik dari keseluruhan tubuh manusia itu kan akan dilakukan PCR, akan diteliti terkait dengan bagaimana sih susunan DNA umpamanya dari manusia itu kan dari ujung rambut hingga ujung kaki kan akan diteliti itu gimana susunannya. Nah, data-data itu akan disimpan adik-adik. Kalau misalkan kalian nyimpan data, fotonya penuh kan akan disimpan di drive ya. Nah, sama seperti itu ternyata informasi genetik atau genom ini akan disimpan juga adik-adik. Disimpan di mana? Dia akan disimpan di data bank, namanya protein data bank adik-adik. Kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya NCBI seperti itu merupakan salah satu protein data bank yang mungkin kalian bisa akses adik-adik. Nah, apa sih keunggulan dari penelitian in silico? Dari tadi saya ngomong in silico kira-kira keunggulan dari penelitian in silico ini dan kenapa sih saya ingin sekali mengajarkan adik-adik terkait dengan penelitian in silico karena penelitian in silico ini eh, sangat cepat adik-adik kalau misalkan kita mau dockingkan satu senyawa dengan protein atau ligan kandidat obat itu nggak sampai sejam 30 menit itu sudah selesai adik-adik nggak kayak misalkan kita penelitian mengenai in vivo tadi ya
eksperimental menggunakan hewan coba itu bisa 2 minggu, 1 bulan. Itu kan dan biayanya kan akan sangat mahal ya. Jadi penelitian in silico ini hanya berdasarkan aplikasi komputer 30 menit bisa selesai ada asalkan kita memahami bagaimana prinsip dasar dari penelitian itu ya. Eh, yang tadi kan yang pertama efisiensi waktu, yang kedua sangat hemat biaya. Tentunya kalau misalkan kita bandingkan dengan penelitian eksperimental yang sangat lama, belum kita beli sekam tikus, belum kita beli pakannya gitu kan, belum kita beli eh, airnya, kita Reptozotosin itu bayangkan ya, kayak beli RTX 4050 kan sudah bisa ya kebeli VGA ya. Jadi biayanya itu juga lumayan kalau misalnya kita mau penelitian eksperimental. Tapi tetap harus eksperimental. Ya, untuk yang ketiga jauh lebih etis karena memang kan kita memahami kalau misalkan kita penelitian hewan coba, di sana kan kita akan mengorbankan makhluk hidup pada dia ya berupa tikus. Walaupun memang tikus itu kan walaupun tikus kan juga makhluk hidup seperti itu ada ya. Jadi kasihan juga tikusnya dibuat diabetes dan di akhir sesi akan di apa namanya dimatikan gitu ya. Selanjutnya nol risiko bahaya. Kalau misalkan dibandingkan dengan penelitian lain tentunya kan memiliki bahaya tersendiri ya. Misalnya kalau kita in vitro bisa jadi mikrobakteri yang akan kita kembangkan itu bisa eh, berbahaya juga untuk kita ya. Tapi sini paham ada? Apakah suara sejelas jelas ya? Paham, Pak. Oke. Jelas Pak Bayu. Dan yang terakhir itu mampu untuk menganalisis big data, di mana kita juga bisa melihat gambaran yang lebih besar ada ya. Misalkan kita bisa menganalisis human genome atau informasi genetik gitu kan. Tinggal kita ambil aja dari database-nya. Cuman sekarang kan teknologinya sudah canggih ya. Tidak hanya AI, penelitian-penelitian yang seperti ini sudah sangat berkembang sekarang adik. Sayang kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa yang memang dituntut nantinya untuk penelitian itu tidak bisa memanfaatkan yang seperti ini ya. Jadi ini salah satu celah nanti kalau misalkan kalian mau semester 7 umpamanya ketika menyusun bisa ke arah sini juga penelitian in silico. Jadi dia itu lebih murah gitu biayanya dan yang penting kalian mau aja gitu. Dan mau dan tahu arahnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada apa sih kaitan bioinformatika terhadap bidang kedokteran dan kesehatan? Kalau misalkan tadi kan kita bahas mengenai in silico ya. In silico itu merupakan cabang dari penelitian bioinformatika ya. Dimana kalau kita lihat dari katanya bioinformatika. Bio itu kan biologi ya, makhluk hidup ya. Jadi informatika itu kan ilmu yang mempelajari tentang teknologi dan menggunakan komputer ya, sistem komputer ya. Jadi kalau misalkan digabung itu menjadi ilmu bioinformatika ya. Jadi ilmu ini yang seperti saya katakan tadi di awal ya, sama seperti in silico. Pada dasarnya bioinformatika sendiri merupakan alat atau tools yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasi data-data biologis ya. Jadi pada dasarnya bioinformatika ini adalah tools. Jadi kalau walaupun bioinformatika adalah tools kita juga harus memahami prinsipnya ada ya. Jadi kita yang mengendalikan dari bioinformatika itu penelitian yang akan kita lakukan itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di sini di sini ada cabang ilmu yang apa nih yang merupakan komponen-komponen dasar dari bioinformatika, di mana bioinformatika merupakan ilmu yang menyimpan, mengekstrak, mengorganisir, menganalisis, menginterpresentasikan, serta menggunakan informasi dari sekuens biologi dan molekuler. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman tentang proses biologi. Analisa data sequence genome merupakan bagian dari Human Genome Project ya. Seperti saya katakan tadi, dia memanfaatkan data-data yang disimpan dari Human Genome Project tahun 2010 kalau nggak salah ya. Di sini untuk bioinformatika ini banyak banyak
keilmuan yang akan dipelajari di sini ada biologi terkait dengan makhluk hidup, ada medisin kan. Untuk kita mengetahui target pengobatan itu, target proteinnya kita harus tahu mekanisme seperti apa di dalam tubuh ya. Di sini ada komputer science ada jadi komputer yang memang dikhususkan untuk bidang kesehatan. Di sini ada matematika, fisika terkait dengan bagaimana sih perumusan seperti itu ya. Di sini salah satu kalau misalkan kalian pergi ke website National Center for Biotechnology Information atau NCBI adik-adik di sana kalian akan menemukan genom yang disimpan di sana ya sangat banyak sekali di sini adik-adik. Di sini ada beberapa juga selain Human Genome Project di sini juga menyimpan terkait informasi mengenai sel eukariota, archaea, bakteria dan virus ya adik-adik ya. Jadi sangat banyak sekali di sana adik-adik. Mungkin kalian mau eh, melihat di NCBI silahkan. Ini seperti misalkan salah satu contoh kasus nyatanya adik-adik kok bisa bioinformatika itu berkembang nyata dan penerapan langsungnya itu seperti apa. Tentunya di tahun 2019 kalian pernah ketemu sama COVID-19 ya. Waktu itu kan kalian itu masih SMA berarti ya, SMP, Pak. SMP ya. Jadi Oke, Pak. waktu COVID-19 itu bayangkan adik-adik ketika kalian tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada penyakit batuk, pilek seperti itu, COVID gitu, kaget itu kan. Kaget seperti, kok tiba-tiba ini namanya virus ya, seperti itu kan. Tidak hanya kalian adik-adik, para peneliti-peneliti pun juga kaget adik-adik ya. Jadi mekanismenya ketika terjadi pandemi seperti itu, peneliti itu akan men-swab ya kemarin ya. Untuk periksa itu kan di swab ya. Web, di PCR, dilihat kan ada urutan DNA-nya itu. Nah, DNA-nya itu nanti akan kalau misalkan kita diaplikasikan atau dilihat kekerabatannya dengan aplikasi filogeni, ternyata banyak sekali kemiripan antara virus corona yang menyerang manusia dengan virus corona yang ada di hewan-hewan vertebrata, ada ya. Misalkan kalau kalian lihat di sini, ini merupakan salah satu penggunaan filogeni, misalkan kalian pakai aplikasi Mega namanya. Ternyata eh, SARS yang virus corona ini mirip sekali ya antara manusia, kelelawar, seperti itu ya. Makanya kemarin kan sempat dia bilang virusnya dari kelelawar dulu kan dari Wuhan, dia bilang seperti itu ya. Tidak hanya itu adik-adik, ternyata di NCBI itu kalau misalkan kalian penelitian lebih advance nanti, kalau misalkan kalian penelitian mengenai PCR, tentunya kalian harus membutuhkan yang namanya primer ya, target dari susunan DNA yang akan kalian periksa ya, atau kalian cek. Nah, nanti untuk targetnya itu kalian cari di mana, ternyata itu bisa dicari di NCBI ada ya, target dari apa namanya informasi genetik yang akan kalian targetkan. Selanjutnya, kita kembali lagi tadi adik-adik, ternyata penelitian in silico ini oleh peneliti biasa dimanfaatkan untuk penemuan obat ya, atau melihat kandidat, menganalisis kandidat potensi. Namanya juga potensi adik-adik ya, bisa bisa benar, bisa tidak ya. Jadi tidak 100% pasti benar seperti itu ya. Kenapa sih saya katakan seperti itu? Tapi walaupun memang dia hanya melihat potensi saja, ternyata manfaatnya juga cukup lumayan adik-adik ya. Misalkan kalau kemarin kan pas pandemi COVID ya, peneliti itu kan berusaha untuk mencari kandidat obat ya untuk bisa menyembuhkan virus corona itu ya. Coba bayangkan berapa jumlah kandidat obat yang ada di keseluruhan. Itu misalkan 10.000 kita coba satu kan kayaknya kan akan sangat banyak ya, sangat besar ya. 10.000 obat itu kita coba satu-satu atau 10.000 senyawa itu kita coba satu-satu tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat besar. Kalau di sini dikasih lihat sekitar 10 hingga 14 tahun dan biaya yang akan dikeluarkan itu sebesar lebih dari 1 billion dolar ya. Dan disinilah manfaat dari bioinformatika itu adik-adik. Jadi bioinformatika atau pendekatan desain obat menggunakan komputer yang biasa disingkat sebagai CADD, Computer Aided Drugs Design, biasa itu dapat dimanfaatkan untuk men-screening adik-adik. Jadi di sini ada 10.000 senyawa, berdasarkan screeningnya terdapat 200 yang berpotensi itu 250 senyawa ya. Nah, dari 250 senyawa ini dapat dilakukan penelitian preklinik misalkan seperti menggunakan
menggunakan hewan coba seperti itu, misalkan ada 250 ini setelah digunakan di hewan coba ternyata hanya 5 senyawa yang berpotensi. Nah, 5 senyawa ini baru dimasukkan ke tahapan klinikal. Apa sih clinical phase itu? Ternyata clinical phase itu penelitian yang langsung dilakukan ke manusia, ada ya. Jadi ketika di manusia dilihat efeknya, gimana aktivitasnya, toksik apa aktivitasnya. Kalau misalkan dia bagus aktivitasnya, maka satu obat ini akan bisa di-approve ya untuk bisa diperjualbelikan seperti itu atau bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan salah satu mekanisme bagaimana sih penggunaan komputer CADD tadi itu ya, drug design itu ya. Jadi untuk bisa menggunakan CADD atau obat obat itu butuhkan dua dua komponen ada ya diingat ya. Nanti akan saya keluarkan soal ini soal dari akan saya keluarkan nanti di apa namanya gitu di ujiannya. Salah satu yang dibutuhkan itu adalah struktur B itu berupa protein dan ada juga yang namanya ligan ya. Apa sih ligan ini? Ligan ini merupakan senyawa atau kandidat obat yang akan kita ikatkan pada protein ya. Di sini kan struktur based drug design. Jadi di sini kita akan mengikatkan antara ligan dan protein nanti di sana. Kita akan melihat bagaimana ikatannya dan besaran energi yang akan dihasilkan. Nanti ketika dia berikatan, kita akan mengidentifikasi besaran energi yang dibuat, yang dihasilkan dari molekular docking dan scoringnya ya. Oke. Di sini ada juga misalkan rancangan obat itu bertujuan untuk mendapatkan aktivitas yang lebih baik dan memiliki toksisitas yang lebih rendah dengan melalui modifikasi struktur. Jadi pada hakikatnya, kenapa sih apa sih tujuannya itu? Ternyata tujuannya itu agar kita bisa mendapatkan kandidat obat yang eh, aktivitasnya itu tinggi atau baik dan memiliki toksisitas yang rendah ya. Kalau kita ketahui kan toksisitas itu kan keracunan ya. Masa sih obat keracunannya tinggi seperti itu ya. Nah, jadi kan kandidat obat itu harus memiliki toksisitas yang rendah seperti itu. Oke, nanti mungkin ini bisa dibaca adik-adik. Nah, ini sama juga seperti tadi adik-adik, mekanisme-mekanisme bagaimana penelitian ini itu dilaksanakan. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, adik, tadi kan kita menelitikan in silico itu, tentunya kalian sudah tahu ya protein itu apa ya? Ya, jadi protein itu salah satu, bentar. Jadi nanti protein itu merupakan salah satu target yang akan kita ikatkan dengan ligan ya. Di mana kita bisa mendapatkan protein itu, ternyata kita juga memiliki di website itu ada namanya protein data bank ada adik. Jadi namanya protein data bank berarti di sana itu merupakan tempat protein-protein ada ya, bank dari informasi protein ada ya. Di sini kalau misalkan kalian ingin buka, di sini sudah saya tampilkan situs websitenya di rcsb.org. Nanti di sini kalian bisa mendapatkan banyak jenis protein yang sesuai dengan apa target kalian ada ya. Misalkan kalau misalkan Albert, saya ingin meneliti mengenai diabetes, umpamanya seperti itu kan. Jadi PR pertamanya Albert harus memahami bagaimana mekanisme kok bisa terjadi diabetes itu. Misalkan dari masuk senyawa glukosa di usus dia diubah seperti apa, nanti ketika dia di usus masuk apa protein yang berperan, misalkan alfa glukosidase umpamanya atau alfa amilase, itu bisa kalian gunakan sebagai target adik-adik. Target itu bisa dimanfaatkan sebagai targetnya ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya biar nggak keulang 2 kali. Nah, kita perlu mengenal yang namanya sudah dijelaskan bahwa asam amino itu memiliki beberapa jenis ya. Di sini kan ada 20-an ya, 20-an jenis asam amino. Di sini alanin, kalau misalkan 3 letternya itu ALA, kalau misalkan satu itu disingkat sebagai A misalkan. Ini juga kalian harus hafal adik-adik karena nanti ketika kalian pemisahan protein itu nanti asam ada dia protein itu akan terdiri dari beberapa asam amino ya.
Di sini juga kalau misalkan asam amino ini ada gugus amina dan ada juga gugus karboksilnya ya. Di mana asam amino dan derivatnya berperan penting dalam fungsi seluler yang berarti seperti transmisi saraf atau neurotransmitter, biosintesis porfirin, purin, pirimidin, kemarin asam amino itu merupakan monomer dari rantai polipeptida sebuah protein adik-adik ya. Mungkin itu bisa dipahami lagi. Di sini juga ada proteinnya. Di sini ada protein primer struktur primer dari protein yang merupakan struktur tulang punggung dari protein ya. Ada secondary structure, ada tertiary structure, ada quaternary structure ya. Yang mungkin nanti kalian bisa pelajari ini ada ya. Oke. Oke, secara garis besar target aksi obat spesifik terbagi menjadi empat macam adik-adik. Jadi biasanya kalau kita mau cari protein itu ada empat macam jenis yang bisa kalian targetkan. Misalkan yang pertama reseptor, misalkan namanya reseptor, berarti kan dia ada di permukaan ya. Ada reseptor yang di permukaan, ada yang di dalam sel ya. Itu bisa kalian gunakan sebagai target. Kenapa sih reseptor itu bisa digunakan sebagai target? Karena pada dasarnya kan reseptor itu kan akan menangkap fungsinya kan akan menangkap sinyal ya. Jadi resep yang akan menangkap sinyal ini kalau misalkan dia berpengaruh terhadap apa namanya protein yang bisa ada misalkan berperan penting terhadap penelitian umpamanya kita ingin mendesain penghambatan dari reseptor itu gitu kita bisa pilihkan kandidat obat yang bisa digunakan untuk menghambat reseptor ini ada adik. Jadi kandidat obat ini akan mengikat di sisi aktif dari reseptornya sehingga liga apa namanya senyawa yang harusnya aslinya yang berikatan dan tidak bisa berikatan sehingga mekanisme aksinya itu tidak bisa berjalan adik-adik ya. Di mana selain itu biasanya kalau untuk reseptor itu biasanya di 40%, 44%-nya itu bisa digunakan sebagai target obat ya. Sedangkan enzim itu ada 25%, transporter itu 15% dan sisanya itu kanal ion ya. Kemarin kan kita sudah pernah belajar mengenai enzim ya. Di mana kemarin juga sempat saya ajarkan mekanisme itu fungsinya itu adalah untuk mempercepat dari suatu reaksi ya. Jadi kalau menyambar gitu kan, peaknya itu kan berjalan ya. Dan enzim ini biasa sangat penting ada kalau misalkan kalian pernah baca mekanisme bagaimana HNG-CoA itu atau kolesterol itu penyakit kolesterol itu terjadi, tentunya ada beberapa target enzim yang bisa menjadi potensial ya. Misalkan kayak enzim HMG-CoA reduktase seperti itu. Di sini kalian juga akan bisa melihat misalkan ada untuk menentukan suatu protein atau target protein itu kita harus memahami mekanisme dari suatu penyakit ada ya. Misalkan seperti saya katakan tadi diabetes mellitus kita juga harus paham bagaimana sih mekanisme antar apa namanya makanan itu masuk dari awal mulut masuk ke lambung terus masuk ke usus seperti itu ya di apa namanya di usus halus itu seperti apa nanti enzim apa aja yang berperan terkait dengan reabsorpsi atau mekanisme pengangkutan dari glukosa ini ya karena kan pada dasarnya diabetes mellitus kan kondisi yang memang kelebihan gula darah ya glukosa darah jadi kan ketika makanan itu masuk, glukosanya diedarkan lagi kan akan memperparah kondisinya ya. Bagaimana kita menciptakan obat itu yang dapat menghambat enzim ini sehingga glukosanya itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu sehingga glukosa yang ada di peredaran darah itu bisa stabil lagi gitu. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya, di mana target suatu obat merupakan suatu protein struktural dan fungsional sehingga mampu berikatan dengan molekul sinyal atau ligan dan menimbulkan respon farmakologi. Selanjutnya, syarat suatu senyawa dapat dikembangkan menjadi obat ialah memiliki aktivitas dan aktivitas intrinsik pada protein target aksi. Jadi, syarat utamanya itu ada ya atau mampu untuk berikatan dengan protein targetnya ya. Di sini juga kita akan kaitkan dengan afinitas ligan, di mana afinitas ligan itu didefinisikan sebagai kemampuan ligan berikatan dengan protein target ya.
di mana dia mampu berikatan pada protein target pada tempat ikatan atau binding site. Kan kemarin kita belajar enzim, kan kita belajar mengenai sisi aktif ya. Sisi aktif allosterase kita akan bahas kembali nanti. Di sini juga kita akan membahas terkait dengan aktivitas intrinsik yang merupakan kemampuan ligan untuk mengaktifasi protein reseptor atau mengalami perubahan konformasi proteinnya. Nah, di sini merupakan salah satu rumus ilustrasi persamaan matematika yang merefleksikan prinsip dari aksi obat adik-adik ya pada target. Misalkan di sini D itu adalah drug atau kandidat obatnya, R itu adalah reseptor atau protein target yang akan kita targetkan. Di sini ada K1 yang merupakan konstan disosiasi dan kedua adalah konstanta laju disosiasi yang merupakan lepasnya ikatan, di mana ketika D drug dan reseptor ini berikatan, dia akan membentuk kompleks DR drug and reseptor ya. Sehingga ketika dia berikatan antara drugs dan reseptor ini, dia akan menyebabkan suatu efek, ada entah itu efek penghambatan sehingga tidak akan terjadi reaksinya ataupun aktivasi atau aktivator ya, atau mempercepat laju reaksi itu ya. Seperti itu. Di sini juga untuk aktivitas dari suatu reaksi K1 dan K2 dapat dibagi menjadi dua ya. Apabila nilai K1 per K2-nya itu lebih besar daripada satu, maka senyawa afinitas tinggi, afinitasnya itu tinggi. Untuk berikutnya, dengan asam amino target aksi kemungkinan membentuk kompleks ikatan obat dengan reseptor. Jadi kalau misalkan nilai K-nya itu K per K2-nya itu lebih besar dari satu, dia akan membentuk kemungkinan untuk membentuk kompleks obat dengan reseptor. Sedangkan kalau untuk yang K1 per K2-nya itu lebih kecil daripada satu, maka dikatakan nilai afinitas ligannya rendah ada ya, seperti itu atau tidak kemungkinan untuk tidak berikatan seperti itu. Adapun aktivitas intrinsik dibagi menjadi tiga, yaitu adalah agonis, antagonis, dan inverse agonis. Yang mungkin ini, nah ini kan kita belajar ada ya terkait dengan enzim, ini memiliki fungsi untuk mempercepat laju reaksi ya, di mana dengan substratnya. Substrat itu merupakan ligan aslinya atau natif ligannya adik-adik. Jadi di mana tempat dia berikatan, Pak? Ternyata dia berikatan pada sisi aktif ya. Kalau misalkan kalian lihat, lihat di sini ada jenis-jenisnya. Di sini merupakan jenis subpocket, misalkan di dalam dari sisi aktifnya. Adapun adjacent pocket yang ada di sebelah kanan di atasnya ya, atas dari sisi aktifnya. Ada breathing motion, ada kanal tuna yang di luar dari sisi aktifnya. Nah, ada juga allosteric pocket ya di luarnya atau di sekitar dari sisi aktifnya ya. Di sini dikatakan bahwa respon atau efek obat akan muncul apabila terpenuhi dua syarat adik-adik. Tadi kan syarat yang pertama itu kan saya katakan tadi kan mampu berikatan antara protein dengan reseptor adik-adik ya. Eh, protein dengan substratnya ada atau ligannya ya. Nah, ketika dia mampu berikatan itu dia akan bentuk yang namanya afinitas adik-adik. Jadi afinitas ini adalah energi yang di apa kan mata uangnya itu seperti itu ada ya mata uang antara besaran energi yang dibutuhkan untuk berikatan antara protein dengan di sini selanjutnya di sini mungkin kalian akan perlu mempelajari binding afinitas adik-adik. Jadi nanti tentunya di in silico atau di mekanisme molekular docking itu adik-adik nanti kalian akan melihat satu parameter adik-adik. Apa sih parameternya? Itu adalah binding afinitas adik-adik. Nanti saya akan mengajarkan adik-adik nanti bagaimana cara mengikatkan antara protein satu dengan kandidat obat umpamanya. Nanti ketika dia protein itu berikatan dengan kandidat obat tersebut, nanti dia akan muncul angka binding afinitasnya atau kebutuhan energi yang dihasilkan gitu adik-adik. Nanti itu menjadi parameter ada.
kalian bisa publikasi atau buat paper seperti itu ya. Di sini juga dikatakan binding afinitas ini digunakan untuk memprediksi stabilitas kompleks antara ligan dengan protein untuk yang terbentuk ya. Prinsip dasarnya melibatkan kecocokan bentuk shape complementary, interaksi kimia seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, serta interaksi elektrostatik ya. Kalau untuk ikatan-ikatan ini nggak akan saya keluarkan kok soalnya ini karena ini memang pure ke arah farmakologi. Mungkin kalian hanya tahu aja ya. Selanjutnya, parameter penting yang digunakan adalah perubahan energi bebas atau energi Gibbs, yaitu energi yang dibutuhkan atau energi yang menunjukkan spontanitas proses pengikatan. Adapun nilai delta G yang lebih negatif menandakan proses ikatan yang lebih spontan dan afinitas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan delta G-nya minusnya rendah, jadi energi yang dibutuhkan itu kan cenderung sedikit, jadi afinitasnya itu bisa lebih tinggi ada. Jadi secara garis besar, molekular docking mensimulasikan berbagai orientasi ligan pada situs aktif protein untuk memperoleh konformasi paling stabil secara energi sehingga dapat bermanfaat dalam desain obat berbasis komputasi. Nah, ini saya katakan tadi ada beberapa interaksi senyawa adik-adik. Sini ada ikatan kovalen yang merupakan ikatan paling kuat antara ligan dengan protein. Terjadi karena berbagai pasangan elektron, biasanya bersifat permanen. Di sini permanen itu maksudnya irreversible ya. Jadi dia tidak bisa kembali kan. Karena kemarin kan kita sudah belajar mengenai enzim ya. Kadang ketika protein berikatan dengan atau enzim berikatan dengan substratnya, kalau misalkan enzim tersebut dibutuhkan, enzim tersebut bisa melepas kembali substratnya ya atau substratnya bisa dilepas ya. Sehingga kan bersifat reversible. Sedangkan kalau irreversible ini dia tidak bisa dilepas lagi ada. Tuh. Nah, selanjutnya ada ikatan ionik terjadi antara muatan positif dengan negatif, lebih lemah dari kovalen tetapi masih cukup kuat dipengaruhi oleh pH dan lingkungan. Penting untuk kestabilan awal interaksi. Selanjutnya ada ikatan hidrogen. Biasanya karena namanya hidrogen, tentunya atom terdiri dari atom H ya. Biasanya H ini berkaitan antara oksigen dengan nitrogen ya. Di mana untuk kekuatannya sendiri dia cenderung sedang. Suka air. Kalau hidrofobik berarti kan dia tidak suka air ya. Kalau misalkan hidrofilik berarti dia suka air seperti itu ya. Di sini selanjutnya tidak melibatkan ikatan langsung atau menghindari air, membantu ligan masuk ke kantong aktif protein, penting untuk stabilitas kompleks. Seperti itu. Adapun nanti kalau misalkan kalian ingin melakukan molekular docking, jadi kalian tahapannya itu kan cari protein, ada protein kalian dapatkan di ligan ya. Nanti akan saya jelaskan di mana si data bank dari ligannya itu. Nah, setelah kalian dapat data bank dari ligan, nanti ligan ini kita akan identifikasi lagi adik-adik. Ada beberapa parameter yang akan kita lihat dari ligan tersebut. Ada yang namanya rule of five Lipinski ya. Di mana rule of five Lipinski ini atau eh, merupakan aturan sederhana ya yang digunakan untuk menilai apakah suatu senyawa berpotensi baik sebagai obat oral apa tidak ya. Di mana dikatakan suatu senyawa dianggap memenuhi kriteria drug, drug, drug likeness jika tidak melanggar lebih dari satu dari empat parameter utama. Misal salah satu parameternya itu adalah berat. Di sini dikatakan berat molekul dari suatu senyawa obat itu harus lebih besar dari 500 Dalton ya. Kenapa sih harus lebih kecil daripada 500? Karena anggapannya sel kita ini kan atau dinding sel ini kan ada kapasitasnya ya untuk bisa masuk keluar masuk suatu obat ya. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 500, kecenderungan untuk bisa masuk ke dalam sel itu atau ke protein target itu kan lebih kecil ya seperti itu ya. Selanjutnya ada log P atau lipofilisitas yang
harus lebih kecil daripada 5. Adapun jumlah donor ikatan hidrogennya lebih kecil dari 5 dan jumlah aseptor ikatan hidrogennya itu tidak harus lebih kecil daripada 10. Di mana aturan ini digunakan untuk memprediksi kemampuan senyawa dalam di mana kemampuan ini apa namanya aturan ini biasanya digunakan kalau untuk memprediksi kemampuan senyawa dalam senyawa ini untuk bisa masuk ke dalam sel, untuk bisa diserap masuk ke dalam sel, didistribusikan dan menembus membran biologis secara efektif gitu, Dek. Jadi kan untuk bisa kan di tubuh kita ini kompleks ya. Misalkan kita punya apa obat ya. Untuk obat ini kan tentunya harapan kita kan bisa mencari atau berkaitan dengan protein itu ya, mencari di mana nanti kan obat ini kan akan masuk direabsorpsi, akan diedarkan ke seluruh tubuh, dia akan masuk ke dalam sel, harapannya dia akan berkaitan dengan protein target itu ya. Jadi mekanisme itu harus dipertimbangkan juga adik-adik, jangan nggak langsung ujuk-ujuk, langsung dia ketika masuk langsung berkaitan nggak begitu adik-adik ya. Sampai di sini paham adik-adik? Paham Pak Bayu. Paham Pak. Oke. Nah, ini kita tadi teorinya ada adik. Sorry ya agak panjang ya. Mau nggak mau saya harus jelaskan teorinya. Tapi kalau kalau apa namanya kalau aplikasinya langsung itu lebih mudah kok. Tinggal klik-klik-klik jadi. Ini cuman teorinya bagaimana sih prinsip dasarnya kok bisa molekular docking itu, Dek. Bagaimana sih kok bisa molekular docking itu terjadi prinsipnya itu seperti apa gitu, Dek. Ini banyak sebenarnya adik-adik nggak hanya molekular docking, ada beberapa tahapannya sebenarnya. Misalkan kalau molekular docking itu kan ya, kalau in silico ini kan ada molekular docking yang pertama. Molekular docking, selanjutnya ada dinamika molekuler adik-adik. Kalau saya baru bisa molekular docking, kalau dinamika molekuler masih belajar. Jadi saya ngajarkan molekular docking ya. Kalau misalkan adik-adik tertarik dengan dinamika molekuler itu bisa langsung ke Dokter Bayu ya. Beliau memang kalau beliau pakarnya terkait dengan dinamika molekuler ya. Kalau molekular docking itu kita hanya mengikatkan antara protein dengan ligan adik-adik. Ketika dia berikatan, kita lihat berapa sih besaran energi atau delta G yang terbentuk gitu. Misalkan minus minus 9,4 gitu. Kita bandingkan dengan ligan bawaannya umpamanya seperti itu. Tapi kalau dinamika molekuler itu kita melihat pergerakan dari suatu protein dengan ligan itu bagaimana sel di dalam tubuh protein itu bergerak di dalam tubuh gitu ada. Jadi kan fluktuatif seperti itu ya, fleksibel ya bentuknya. Tapi di sini kita tidak bahas mengenai dinamika molekuler, nggak apa-apa misalkan ada adik besok misalkan mau penelitian atau skripsinya mengenai dinamika molekuler boleh ya, seperti itu. Nah, di sini ada adik. Nanti kita akan memvisualisasikan, nanti saya ajarkan bagaimana cara memvisualisasikan protein. Di sini saya pakai yang sederhana saja, saya pakai aplikasi namanya PyMol adik-adik. Nanti di sini kita akan memvisualisasikan protein. Tentunya dari mana sih Pak kok bisa dapat proteinnya? Nanti kita nanti saya juga akan ajarkan cara memilih protein, cara mendownload protein yang ada di Protein Data Bank. Setelah kita download, nanti kita akan visualisasikan menggunakan aplikasi PyMol. Nanti kita akan lihat juga bagaimana ligan itu atau kandidat obat kita itu akan berikatan dengan protein tersebut. Nanti dia akan diikatkan dengan sisi aktif dari enzimnya, adik-adik. Ketika dia berikatan, tentunya dia akan menghasilkan yang namanya besaran energi nanti ya, atau delta G-nya. Bagaimana sih hasil dari delta G-nya itu yang akan kita analisis nanti. Dan hasil interaksi dari ikatan protein dengan ligannya ya, seperti itu. Selanjutnya, sama seperti yang saya katakan, di mana in silico ini akan menghasilkan nilai energi adik-adik ya. Jadi tadi dia akan menghasilkan besaran energi atau energi yang dibutuhkan. Nanti ketika dia protein ini yang berwarna biru, ini kan merupakan salah satu contoh protein ya. Di sini kita akan menggunakan PyMol. Nanti ligan ini akan kita ikatkan dengan protein yang berwarna biru. Yang warna merah ini merupakan ligannya ya. Jadi ligan ini kita akan dockingkan atau kita akan lekatkan protein ini di sisi aktifnya.
Itu dia akan menghasilkan yang namanya eh, besaran energi adik-adik atau delta G-nya, yang itu yang akan kita analisa nanti ya. Semakin dia kecil, maka energi yang dibutuhkannya itu semakin rendah dan afinitasnya itu semakin tinggi seperti itu ya. Di sini juga sama ya dikatakan tadi ya. Di sini semakin kecil energi, maka semakin stabil ikatan ligan dengan reseptor, maka dapat diprediksikan bahwa aktivitasnya juga semakin besar seperti itu. Nah, ini juga sama adik-adik. Jadi nanti liganya kita dapatkan dari database. Bisa juga kalian umpamanya, kalian, ah saya nggak mau nih nyari di protein database gitu. Saya mau buat obat sendiri, saya mau gambar sendiri struktur ligan saya gitu. Jadi bisa, jadi kita bisa gambar sendiri struktur kimia dari senyawa itu bisa kita gambar dan itu kita bisa dockingkan gitu ada. Cuman itu agak advance ya ilmunya ya. Jadi untuk kalian saya ajarkan terkait liganya dari apa namanya dari database saja seperti itu ya. Jadi kita harus cari ligan, cari reseptor, nanti kita akan lekatkan seperti itu inti dasarnya ya. Nah, ini sama juga mekanisme kerjanya adik-adik seperti itu. Kita yang pertama untuk molecular docking itu atau workflow-nya itu kalian harus yang paling berat itu sebenarnya menentukan jenis proteinnya ada. Jadi kan untuk melakukan suatu penelitian molecular docking ini kan kita harus tahu target proteinnya bagaimana gitu ya. Tentu ya. Jadi kita kita mau cari targetnya bagaimana ya. Kalau dulu kalau saya dulu kan carinya biasanya di pathway-nya ada mekanisme-mekanisme di dalam tubuh. Misalkan kalau diabetes, mekanisme seperti apa, kolesterol, hiperkolesterol seperti apa sih yang mempengaruhi kok bisa kolesterol itu tinggi seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kan sudah canggih ya, sudah canggih tuh. Lebih gampang kalian menentukan jenis protein, kalian bisa manfaatkan tuh ChatGPT itu ada. Jadi, misalkan saya tertarik melakukan penelitian mengenai hipertensi nih. Ketika aja tuh di ChatGPT, eh, buatkan saya 10 jenis target protein yang bisa saya molekular dockingkan. Itu kan dan tambahkan apa namanya dan tambahkan kode PDB-nya umpamanya seperti itu. Itu akan muncul kok itu di sana. Jadi nggak mesti kalian harus baca jurnal. Walaupun tetap sih harus kalian baca jurnal keterangan di PDB-nya nanti seperti itu. Jadi ketika dapat dari sana itu baru kalian bisa kembangkan adik-adik. Jadi kembangkan kira-kira mekanismenya ini seperti apa, berpotensi nggak kalau misalkan saya kembangkan untuk kandidat obat seperti ini. Dan jangan salah, maksud saya kandidat obat itu tidak hanya misalkan kalian dapatkan dari obat-obat sintesis misalkan seperti itu, tidak hanya begitu, tapi kalian bisa manfaatkan senyawa-senyawa herbal adik-adik. Jadi kan kadang kan penelitian-penelitian misalkan kita menggunakan kandungan dari buah mangga umpamanya seperti itu kan akan banyak tuh senyawa-senyawanya itu ataupun daun misalkan daun umpamanya di sana kan banyak mengandung senyawa-senyawa misalkan turunan kaempferol, kuarsetin seperti itu bisa kalian dockingkan itu kalian bisa cari di database misalkan ada jurnal yang meneliti mengenai daun belimbing ada dia mengidentifikasi dengan LCMS atau GCMS itu bisa kalian tam apa itu bisa kalian manfaatkan adik-adik. Jadi di satu sisi kalian sudah punya protein targetnya, kalian cari potensi senyawa-senyawa yang memang terdapat pada dedaunan, umpamanya buah-buahan yang mungkin khas di daerah kalian ya, misalkan kayak penelitian Dokter Bayu terkait dengan puyang, umpamanya itu kan khas di Karangasem ya. Nah itu kan bisa kalian manfaatkan tuh apa aja sih senyawa yang terdapat pada lempuyang itu. Misalkan, kira-kira bisa nggak ya, ada nggak pengaruhnya pada kondisi hiperkolesterol umpamanya itu saya mau targetkan ke HMG koarediptase lah gitu, ada nggak bisa nggak ya dia berikatan umpamanya seperti itu, saya mau pakai molekular docking nih pada seperti itu bisa seperti itu adik-adik, bisa dimanfaatkan seperti itu kan bisa kalian manfaatkan kalau misalkan kalian nanti mau ambil skripsinya seperti itu atau mungkin kalian mau uji pendahuluan seperti itu ya. Atau kan kalian kan dituntut untuk publikasi ya. Mungkin itu yang kalian publikasikan sambil menunggu penelitian kalian selesai ya, umpamanya seperti. Tapi jangan lupa untuk tetap berkoordinasi dengan pengujinya gitu ya. Jangan sendiri-sendiri jalannya, nggak boleh publikasi sendiri soalnya. Oke.
Nah, di sini setelah kita penentuan calon kandidat obat, ini untuk penentuan kandidat obat tadi bisa digunakan senyawa-senyawa herbal ya. Senyawa herbalnya bisa bersumber dari tanaman-tanaman khas dari daerah kalian. Yang tadi seperti saya jelaskan dari lempuyang yang khas dari Karangasem, kayak seperti itu. Bisa juga pakai daun belimbing, buah belimbing, macam tuh daun kelor itu kan bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Cuman tetap aja lihat kira-kira ada yang sudah lakukan penelitian itu apa tidak seperti itu ya. Jangan sampai sama gitu, tidak boleh. Nah, setelah kalian mendapatkan dari senyawa-senyawa ini yang kalian dapatkan dari entah dari jurnal, dari kalian menganalisis sendiri, kalian buat ekstraknya, terus kalian identifikasi di kampus menggunakan metode GCMS, itu perlu di screening lagi adik-adik. Nah, screeningnya itu pakai apa? Nah, screeningnya ini kita pakai yang namanya tadi Rule of Five Lipinski, aturan 5 dasar tadi ya, di mana senyawa tersebut tidak boleh lebih besar dari 500 Dalton, H aseptornya harus lebih kecil daripada 5, umpamanya seperti itu harus di screening lagi ya. Dan tidak hanya itu adik-adik, di bioinformatika atau in silico ini kita bisa melihat parameter HIA, Human Intestine Absorption, di mana kemampuan usus itu untuk bisa menyerap senyawa tersebut ketika di usus ya. Itu bisa kita lihat melalui mekanisme penelitian bioinformatika adik-adik. Nanti saya akan ajarkan ada websitenya tersendiri ya. Mungkin saya akan ajarkan di di pertemuan selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas teorinya saja. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat, umpamanya kalian mau lihat di YouTube tuh banyak-banyak kok yang ngajarin terkait molekular doping. Yang apa namanya orang India itu banyak kok yang ngajarin. Kalau di sini saya akan ajarkan adik-adik menggunakan Pymol, Pyrec, dan apa namanya Discovery Studio seperti itu ya. Nah di sini setelah kalian men-screening bagaimana senyawanya yang ada di sana, baru kita lakukan tidak hanya kandidat obat ya, tapi juga kita harus screening proteinnya ada ya. Kadang kan ketika kita mendapatkan mencari suatu protein, kita juga harus memperhatikan resolusinya itu ya. Bagusnya resolusi di PDB-nya itu sekitar 18 hingga 21 ya. Sebentar saya anu ya. Apakah masih terlihat ya? Nah, misalkan kita ingin melihat gini, kita nyari proteinnya ada. Sini saya ajarkan. Nah, ini merupakan protein data bank ada di sini. Ini merupakan protein data bank. Kalau misalkan kalian mau cari segala macam protein itu ada di sini ada. Di sini dia juga beri apa namanya, Bank of Japan itu ya. Jadi banyak kalau di sini ini misalkan kalian ingin tertarik melihat mencari protein mengenai alfa glukosidase ya, alfa glukosidase. Nah, di sini dia akan muncul ada jenis-jenis proteinnya ada. Nah, di sini akan muncul jenis-jenis protein alfa glukosidasenya. Di sini juga kita harus melihat adik-adik men-screening kembali adik-adik proteinnya. Di sini kan ada tulisannya nih, X-ray differentiation misalkan satu bagusnya itu sekitar 1,8 sampai 2,1 ya. Selanjutnya ada juga jenis NMR, nanti mungkin saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Di sini juga kita harus membaca crystal structure human, dan berarti kan proteinnya dia diambil dari human ya, merupakan human lysosomal acid alpha glucosidase GAA kompleks. Kalau kompleks ini berarti dia sudah ada ligan bawaannya yang berikatan dengan protein ini ada adik. Dia berikatan dengan ligan satu deoksi noji rimisin seperti itu ya. Jadi preparasi dari protein ini juga perlu ada adik. Jadi nanti kita akan memisahkan antara protein dari alpha glucosidase ini dengan ligan kompleks width-nya ini ya. Jadi kita akan pisahkan di mana nanti kompleks width dioksi ligan bawaannya ini akan dijadikan parameter pembanding ada ya. Nanti ibaratnya kontrol parameter perbandingnya. Jadi nanti kita akan bandingkan ligan bawaan kita yang akan kita desain tadi, ligan yang kita ingin lekatkan, misalkan ligan yang didapatkan dari senyawa herbal tadi dengan ligan bawaan dari protein itu sendiri. Oke, misalkan kalau misalkan kalian cari di chat GPT kan nanti kan akan muncul kode ya.
kode nanti di sana itu bisa langsung diketikkan di sini adik-adik. Jadi misalkan kalau saya biasanya kemarin penelitian mengenai alfa glukosidase kodenya 3A, 4A, umpamanya seperti itu ya. Bisa juga kalian cari di jurnal adik-adik. Misalkan ada yang teliti mengenai HMG-CoA reduktase, kode proteinnya apa. Saya nggak mau cari berat-berat pakai yang ini aja literaturnya. Bisa gitu ya. Tinggal dicari aja kodenya. Nanti di sini kalian bisa lihat nih. Ini resolusi 1,6 ya. Oke. Itu bisa dicari yang lebih bagus. Di sini juga kalau di RCSB ini kita bisa lihat ini jenis eh, nggak bisa diklik ya. Nah, ini kita bisa lihat oh, bisa diklik ya. Jenis bentuk proteinnya seperti apa ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini juga ada tahun rilisnya, ini organismenya apa, Saccharomyces, umpamanya dari banyak kok keterangannya di sini ada. Di sini ada papernya atau jurnal yang menerbitkan ini. Mungkin ini bisa dibaca adik-adik di download yang ininya. Nanti kalian baca apa sih, kenapa sih perlu dibaca kalau kita mau lihat docking itu biasanya kita lihat di sisi aktifnya itu di sini ada adik. Residu kuncinya itu di mana gitu untuk melihat sisi aktif atau pocket tempat berikatan antara ligand dengan reseptornya itu di mana bisa lihat di sini ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat rantainya, rantai apa aja, ligannya, ligan bawaannya itu apa aja. Di sini ada ligan oligo 1,6 glukosidase ya, di mana ligan ini adanya di rantai A ya. Dia ada di rantai A dari protein ini. Seperti itu. Di sini juga ada kofaktor, pamanya seperti itu ya. Seperti itu. Kalau saya coba downloadin ya. Bentar. Oke, bentar. Oke. Kalau ini kita kan sudah dapat nih contohnya aja nih ya. Ini contoh targetnya alfa glukosidase ya. Jadi untuk mendownloadnya itu begini caranya ya. Jadi kita download file, masuk kita pilih APDB format. Nah dia akan otomatis kebuka ya. Jadi kita tinggal klik, nanti dia akan muncul di PyMol ya. Apakah kelihatan deh PyMolnya? Kelihatan ya? Nah ini di Belum PyMol. terlihat, Pak. Belum kelihatan ya? Ya, belum. Oh, coba saya share ya, ulang share ya. Oke, share. Nah, dia akan muncul seperti ini. Apakah sekarang terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, dia akan muncul seperti ini adik-adik. Ini saya kebetulan pakai PyMol ya sudah lama nih. Belum pernah saya update. Jadi eh, ya sudah kadung nyaman pakai yang ini ya karena yang baru tuh butuh lisensi ya kebetulan bayar gitu ya. Jadi ini ibaratnya versi cracknya lah ibaratnya. Jadi di sini kita bisa melihat struktur-struktur dari protein itu ya. Misalkan kita mau sederhanakan nih, kita bisa pilih action. Ini sangat enak sebenarnya, tinggal klik-klik aja, tinggal klik preset, ligand site, kartun. Dia akan bentuk seperti ini. Wah, bentar-bentar ya. Saya nggak pakai mouse kan. Seperti ini ada. Nah, dia akan bentar ya. Mouse dulu ya, bentar. Sorry, mouse-nya ketinggalan. Saya lupa kalau misalkan ya nggak bisa pakai anu, nggak ribet kita pakai apa namanya. Dia akan bentuk seperti ini ada. Jadi kita akan berusaha untuk apa namanya membuat protein itu bentuk tiga dimensi ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat struktur dari
dari anu itu ya dari apa namanya tadi saya katakan tadi ini merupakan asam amino ya S itu misalkan kayak tadi ya misalkan A itu alanin umpamanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita klik di sini kita akan langsung diarahkan di mana tempat residu yang kita klik ya. Nah, ini kita ingin melihat ligan bawaannya umpamanya. Kita ingin lihat ligan bawaannya, kita tinggal geser aja. Nah, ini misalkan ini ligan bawaannya tadi dibilang GLC ya. Glucopyrano. Nah, di sinilah ligan bawaannya nih, Adek. Nah, ini yang nanti kita akan pisahkan adik-adik. Kita akan ambil ligan bawaannya ini, kita akan lepaskan ligan ini dengan proteinnya ini ya. Dan untuk preparasi dari protein ini, kita juga perlu untuk menghilangkan molekul air ya. Kalau misalkan di luar negeri itu jarang dia melepaskan. Kenapa sih? Kalau di luar negeri jarang dia dihilangkan molekul airnya, tapi kalau kita dihilangkan saja karena anggapannya molekul air ini dapat mengganggu ikatan ya yang ada di protein dengan liganya nanti ya. Ini tinggal kita hilangkan, tinggal kita klik action, lalu remove water, dia akan menghilangkan molekul airnya seperti itu ya. Mungkin nanti minggu depan kita akan langsung tutorial step by stepnya adik-adik. Di sini saya hanya sedikit saja mengenai anunya. Oke, kita masuk ke gitu lagi ke tadi ke anunya ya, ke PPT-nya. Oke, informatika kesehatan. Tadi kan kita sudah em, melihat visualisasi dari proteinnya ya. Nah, kita juga perlu kan ngelihat apa namanya melihat ligan ya ada ya ligan yang akan kita cari umpamanya kita ingin mendesain ligan atau mencari ligan ligan apa misalkan ini salah satu contoh penelitian saya yang pernah saya lakukan adik-adik. Di sini saya mendesain in silico potensi dari protein alfa glukosidase inhibitor dari cacing nyali ya. Jadi cacing laut nyali ini memang cacing yang di hidup di Lombok ya, cacing khas Lombok yang itu akan saya jadikan kandidat untuk anti diabetik ya. Jadi ini ini eh, itu kalau di tahun 2023 itu sudah bisa masuk ke Scopus adik-adik. Jadi ini sangat potensi kalau misalkan adik-adik ingin belajar terkait dengan ini ya. Jadi misalkan kalian kalian bisa baca juga misalkan di sini di metode dari suatu jurnal ya. Di sini kan jelas nih kalian ingin melihat metodenya. Di sini berarti kemarin itu saya nyalinya itu saya ekstra adik-adik saya identifikasi menggunakan metode GCMS. Setelah dari GCMS saya visualisasikan senyawa-senyawa itu saya cari di PubChem ada dari PubChem. Jadi PubChem itu gimana? Dia website juga sebenarnya, misalkan. Nah, ini PubChem ada adik. Ini database dari suatu senyawa adik-adik. Misalkan kalian ingin lihat paracetamol umpamanya ya. Paracetamol. Tulis saja paracetamol. Dia akan muncul loh. Banyak kok. Misalkan selain paracetamol misalnya yang lebih. Oh, ini paracetamol. GC ya. Paracetamol. Nah, ini akan muncul adik-adik banyak sekali literaturnya ada-adik. Jadi ini tinggal kita bisa klik umpamanya paracetamol, umpamanya kalian ingin ikatkan ke mana gitu itu bisa nih. Ini juga akan muncul misalkan nama lain dari paracetamol, misalkan di sini kan acetaminophen umpamanya di sini. Itu bisa kalian lihat di sini ya nama-nama lainnya, identifikasinya, bentuk dari senyawa seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari konformernya tiga dimensinya seperti apa. Umpamanya si Albert nih punya ingin meneliti mengenai quercetin atau senyawa quercetin pada daun kelor, umpamanya tinggal ketik aja quercetin, umpamanya seperti itu ya. Ini quercetin. Nanti akan muncul di sini ada senyawanya, misalkan quercetin tinggal diklik aja. Nah, dia akan muncul bentuk konformasi tiga dimensinya seperti apa gini. Tinggal kalian geser-geser aja. Nanti ya bentuk konformer dari tiga dimensi inilah yang akan kalian download. Nanti dia akan download dalam bentuk SDF file, misalkan tinggal klik download, terus di save. Nah, ini nanti dia akan ke download. Nah, hasil downloadan ini yang akan diikatkan dengan protein di awal tadi ya. Dia akan diikatkan protein tadi, protein dengan ligan yang akan kita download.
di sisi aktif dari enzim tersebut ya, seperti itu. Selanjutnya, eh, nanti juga kalau misalkan kalian docking menggunakan di sini, nanti saya akan kirimkan aplikasi, nama aplikasinya Pyrek adik-adik. Nanti di Pyrek ini biasa digunakan untuk molekular docking ya. Di sini mungkin ada beberapa, kalau misalkan yang semester 4 kan, semester 4 sudah ada beberapa yang bisa molekular docking ya. Mungkin aplikasinya berbeda. Kalau di sini saya pakai Pyrek adik-adik, karena Pyrek itu lebih mudah. Jadi satu aplikasi bisa digunakan eh, untuk apa namanya untuk preparasi dari protein, bisa preparasi ligan menggunakan open babel di satu tempat gitu ya. Jadi nggak perlu bolak-balik seperti itu. Jadi kita cuma butuh beberapa aplikasi misalkan kayak PyMol, Pyrec dan Discovery Studio seperti itu ya. Oke. Di sini software yang dibutuhkan, di sini kita membutuhkan Open Babel, di mana Open Babel ini sudah terintegrasi di Pirec ya. Sebenarnya Pirec ini ada beberapa jenis, sebenarnya ada yang ada beberapa aplikasi, dia merupakan satu aplikasi ya, terintegrasi beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Open Babel, ada Vina, Autodoc Vina, ada Autodoc biasa ya. Selain dari selain Pirec, kita akan membutuhkan PyMol dan Discovery Studio. Nanti akan saya kirimkan linknya ya. Nanti kalian tinggal install aja di laptopnya. Nanti saya ajarkan step by step dari awal bagaimana kalian mendownload suatu protein atau mungkin mencari target protein, umpamanya seperti itu mencari literatur ligan, umpamanya dari publikasi publikasi yang pernah dilakukan. Misalkan terus kita ikatkan apa preparasi dari protein dengan ligannya, terus kita ikatkan sehingga akan terbentuk besaran energinya. Nanti besaran energinya itu kita simpan, terus kita lihat interaksi antara ligan dengan proteinnya itu seperti apa gitu. Nah, ini biasanya database yang akan kita gunakan adik-adik. Di sini kita akan gunakan, kalau saya biasanya yang gunakan yang biasa aja, Protein Data Bank. Sebenarnya kalau misalkan kita ada beberapa protein, kalau misalkan kalian mau targeting, kalau misalkan tidak ada di protein data bank ini, kita bisa visualisasikan ada menggunakan Swiss model. Cuman Swiss model itu agak lama ya prosesnya ya. Jadi kita langsung aja ambil proteinnya dari protein data bank, terus kita pakai tadi PubChem yang sudah saya jelaskan tadi. Selain PubChem, kita akan menggunakan Swiss ATME, di mana Swiss ATME ini akan kita gunakan untuk men-screening apa kita mempreparasi dari ligan itu ada untuk kita melihat rule of five Lipinski, bagaimana log P-nya, H donor, H akseptornya bagaimana. Selain itu kita juga akan menggunakan Preadmed adik-adik. Preadmed ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi toksikologi, toksisitas atau HIA tadi ya. Kita melihat, kita mengukur suatu obat atau senyawa atau kandidat obat yang akan kita teliti itu berapa persen sih mampu diserap oleh usus ada. Jadi kan itu perlu kita lihat ya. Jangan sampai memang senyawa ini bagus, cuman ketika kita minum itu tidak penyerapannya tidak besar ada. Jadi itu kan merupakan salah satu kandidat ya aktivitas dari obat itu seperti apa ya, seperti itu. Selain itu juga ada tahapan-tahapan yang mungkin akan lebih spesifiknya saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya yang langsung kita hands on ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada kita download tadi ligan dari PubChem sudah saya jelaskan. Ada preparasi protein, ada preparasi ligan. Kalau preparasi protein kan kita akan memisahkan antara protein dengan ligan bawaannya, menghilangkan water molekul atau molekul airnya, dan untuk penambahan atom hidrogen itu akan dilakukan di Pyrec nanti. Selanjutnya eh, ada lain sih juga sebenarnya kita harus evaluasi apakah protein tersebut ada missing residues apa tidak. Missing residu itu berarti ada residunya yang hilang apa tidak seperti itu ya. Itu perlu juga untuk dilakukan di tahap preparasi ya. Selain itu juga untuk preparasi ligan tentunya kita harus melihat ligan ini apakah sesuai dengan rule of five Lipinski. Nah, setelah dia sesuai, kita akan format ligan atau kita ubah dari
apa namanya bentuk dari liganya ini dengan format SDF file ya nanti ya. Selanjutnya, setelah kita memiliki protein yang telah dipreparasi, kita akan ikatkan lagi dengan ligan yang akan ligan yang sudah kita siapkan. Di sini menggunakan Pyrec. Setelah berikatan, kita catat delta G-nya dan kita visualisasi interaksinya seperti itu. Oke, ini tadi ya. Misalkan kalian ingin melihat protein-protein lain, nggak bisa dicari-cari di sini atau mungkin sekarang searching-searching aja adik-adik di apa namanya di ChatGPT atau jurnal-jurnal yang pernah jurnal-jurnal mengenai target-target apa sih yang kalian protein apa sih yang ingin kalian teliti seperti itu ya. Oke, tahap satu, ini tahap kedua, kalian download liganya dari PubChem dalam form SDF. Selanjutnya kita preparasi, kita visualisasikan terkait dengan ligannya. Selanjutnya ada tahapan keempat, ini aplikasi PyMol-nya adik-adik. Mungkin PyMol lagi mohon maaf, PyRec-nya. Jadi di sini merupakan aplikasi step by step-nya aja sih sebenarnya ini. Ini nggak lengkap step by step-nya adik-adik. Karena sangat lumayan rigid kalau misalkan anunya. Jadi ini merupakan aplikasi PyRec-nya. Nah, nanti ini di sini ada ketika kita sudah preparasi proteinnya, setelah dipreparasi, kita akan ikatkan dengan ligan bawaannya, ligan bawaan dan ligan yang sudah kita siapkan. Dan untuk docking itu ada dua sebenarnya adik-adik. Ada blind docking dan specific docking. Jadi kalau untuk blind docking, ibaratnya kita tidak tahu senyawa ini sisi aktifnya di mana gitu. Jadi kita nggak tahu senyawa ini sisi aktifnya di mana. Jadi kita asumsikan si ligan ini bisa berikatan dengan proteinnya ini dimanapun, di mana saja di protein tersebut. Jadi kita blend ibaratnya kita ya udah kita gaca aja dia berikatannya di sisi mananya gitu. Tapi kalau umpamanya yang kedua spesifik docking, kita itu menentukan sisi aktifnya di mana. Kita harus tahu sisi aktif dari ligan itu di mana, ligan aslinya di mana, dan itu yang akan tepat kita ikatkan nanti dengan ligan yang akan kita ujikan seperti itu ya. Ini yang kotak ini namanya grid box adik-adik yang merupakan tempat ligan ini akan tempat ligan ini akan berikatan dengan protein reseptornya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi Pyrec. Nah, ini kalau misalkan kita sudah ikatkan ya, nanti dia akan terbentuk kita akan melihat eh, binding afinitas di sini ada, Dek. Di sini, sorry kecil, di sini ada binding afinitas. Ini merupakan besaran energi yang terbentuk ya. Di sini ada sekitar -6. Jadi energi yang dibutuhkan atau energi yang dihasilkan itu sekitar -6 seperti itu. Jadi kalau misalkan dia semakin kecil energi yang dibentuk, maka akan semakin bagus ya. Bagus ikatannya seperti itu. Afinitasnya akan semakin besar seperti itu. Nanti hasil-hasil docking ini akan kita save filenya dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, setelah kita save eh, filenya, kita juga save proteinnya. Kita save proteinnya, selanjutnya baru kita visualisasikan menggunakan Discovery Studio, Adik-adik. Nanti di sini kita akan melihat interaksi antara protein dengan ligannya. Nanti di sini ada beberapa ikatan. Di sini di bawahnya ini ada beberapa jenis ikatan. Misalkan di sini kan hidrogen bond. Berarti di sini atom hidrogen pada proteinnya berikatan dengan molekul oksigen pada ligannya seperti itu. Di sini juga ada beberapa analisis sebenarnya adik-adik yang bisa yang kalian gunakan dari hasil molekular docking. Misalkan di sini kita gunakan binding afinitas, di sini RSMD dan visualisasi interaksi ya, di mana binding ini energi yang dihasilkan semakin dia kecil, semakin dia bagus afinitasnya. Ada juga SM atau Rodman Square Deviation yang merupakan biasanya kalau kalian mau ingin lanjutkan ke tahapan dinamika molekuler itu kalian juga harus mempertimbangkan besaran dari RSMD-nya. Dari biasanya itu 1 sampai 3 itu RSMD yang bagus. Kalau misalkan kalian ingin lanjutkan ke dinamika molekuler ya.
karena terkait dengan fleksibilitas dari ligand tersebut. Selanjutnya ada visualisasi interaksi. Jadi kalian selain memperhatikan binding afinitas, kalian juga harus memperhatikan interaksi-interaksi yang terjadi ya. Apakah interaksi ini mampu berikatan pada sisi aktif dari enzim atau proteinnya apa tidak seperti itu ya. Oke, kita sudah sampai pada akhir kesimpulannya, adik-adik, di mana penelitian in silico tentunya memiliki keterbatasan, adik-adik ya, di mana pada dasarnya penelitian in silico ini tidak bisa menggantikan penelitian in vitro dan in vivo ya, sehingga tidak hanya melakukan penelitian in silico, kita juga perlu melakukan penelitian in vitro dan in vivo ya, karena pada dasarnya kan manusia juga memiliki keterbatasan ya, apalagi aplikasinya ya, tentunya tidak akan mirip 100% ada di tubuh yang ada di tubuh manusia, sehingga perlu eksperimen langsung untuk bisa mengklarifikasi terkait potensi dari senyawa obat tersebut ya. Nah, di sini juga untuk keterbatasan lainnya itu penelitian in silico ini bergantung pada kualitas struktur, baik itu struktur dari protein itu dan struktur dari ligand tersebut ya. Dan yang terakhir itu untuk molekular docking itu dia hanya melihat ketika dia berikatan dengan ligandnya. Jadi dia tidak memperhatikan dinamika dari protein atau pergerakan dari protein itu ya. Jadi pada dasarnya sangat bagus juga misalkan kalian ingin sudah bisa molekular docking, kalian kembangkan ke dinamika molekuler untuk melihat dinamika atau pergerakan dari protein tersebut ya sehingga mirip dengan aslinya seperti itu. Mungkin adik-adik itu saja yang bisa saya share ke adik-adik untuk bisa dimanfaatkan di semester lanjutan kalau misalkan besok kalian mau lakukan penelitian. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk bisa mengembangkan riset adik-adik biar ke depannya cepat seperti itu ya, cepat lolos ya. Mungkin ini bisa dimaksimalkan salah satu penelitiannya. Mungkin sudah malam ya, biar bisa istirahat kalian ya, biar bisa sama-sama istirahat. Mungkin silahkan Albert dan Pratyusa. Albert duluan dah ya. Oke, Pak. Oke, Silahkan baik. Albert. Oke, baik. Sebelumnya Pak, izin perkenalkan kembali. Nama saya Albert dengan 3 digit NIN akhir yaitu 010. Jadi nih, begini Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika misalkan kita sudah menentukan apa yang ingin kita teliti, kita sebenarnya Hmm, udah baca jurnalnya, kita udah apa ya, kita udah artikan bahwa terdapat suatu senyawa yang bukan senyawa ya, mungkin flavonoid seperti itu, flavonoid ya, yang sekiranya memang memiliki potensi seperti itu, tapi saat melakukan docking itu yang biasanya yang kendalanya itu adalah ketika i- kita ngambilnya kalau nggak salah dari PDB itu dari protein itu kita ambil ada masalah ketika kita sudah ambil kita lakukan docking itu ternyata lokasi dari apanya dari liganya itu nggak pas berada pada reseptor yang kita inginkan seperti itu. Itu hmm, jadinya kalau dari Pak Bayu sendiri, apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan? Apakah kita sebaiknya mencari protein yang lain seperti itu, atau mungkin kita merombak dari proyek in silico kita? Mungkin sekian pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. oke. Kalau dari saya deh ya, saya kan masih tahapan baru belajar molekular docking, baru bisa molekular docking ya, sedang belajar ke dinamika molekuler. Jadi begini, eh, molekular docking ada tahapan kita menyesuaikan yang namanya grid box ada. Pertama kan kita harus tahu nih sisi aktifnya kan, kita sisi aktifnya kita tahu, terus kita ngelihat residu apa saja yang berperan di sisi aktifnya itu ya itu kita akan buat kita mark dia biasanya di Pyrec itu bisa kita tandain dia residu sebagai sisi aktifnya. Nah, nanti kan setelah kita tahu dia berikatan di mana, nanti kita akan sesuaikan grid boxnya itu ada. Jadi grid boxnya itu merupakan kotak tempat berikatan antara ligan dengan proteinnya gitu ya. Jadi grid boxnya ini yang akan kita sesuaikan. Jadi tidak tidak akan bisa ligan itu berikatan di luar dari grid box itu ada. Jadi kita mengatur letak letak dari ikatan antara protein dengan ligan itu di mana gitu.
Nah, di mananya itu kita sesuaikan dengan literaturnya itu. Jadi tidak akan bisa nanti misalkan ligan itu berikatan di luar dari sisi aktifnya gitu. Seperti itu. Karena sudah kita setting dia harus berikatan pada ikatan ini gitu. Cuma di sini aja boleh tempatnya gitu. Nggak boleh di luar dari sana gitu. Itu bisa diatur nanti di Pyrectnya seperti itu. Pak itu sudah pernah anu molekular docking? Sebelumnya Nike pernah bersama Dokter Bayu dan juga Hmm, bersama rekan-rekan saya juga ada Pradyusa dan juga lagi ya. satu. Albert, ya. Kalau Dokter Bayu kan ngajarin pakai VMD ya. VMD ada apa? Vina, Vina ya diajarinnya. Ya, Vina, Otodok Vina ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan Dokter Bayu. Kalau Dokter Bayu kan memang tahapannya kan akhirnya kan dinamika molekuler ya. Jadi eh, s- kompleks dia. Kalau saya hanya mengajarkan molekular docking aja gitu. Saya pengen belajar dinamika molekuler tapi nanti sama Dok Baes mungkin belajarnya. Saya kalau molekular docking, saya beberapa artikel sudah saya terbitkan begitu. Seperti itu. Nanti mungkin semester apa namanya pertemuan selanjutnya ya running ya. Nanti kalau misalkan ada yang kendala mungkin tidak apa-apa nanti di sana tanyakan seperti itu. Selanjutnya Pak Yutza Baik Pak silahkan. Bayu, jadi saya izin merekam diri kembali secara singkat. Saya produser dengan degree izin terakhir 051 Ya. dari kedokteran 2025. Jadi dari apa yang saya pahami tadi juga mungkin color docking ini sudah saya sempat dengar dan juga sempat dipraktekkan gitu. Cuman saya sendiri belum punya keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut gitu. Karena memang bagi saya tuh konsepnya saya harus perlu pahami dulu bagian dasarnya terkait dengan bagaimana obat itu bekerja. Nah, kalau misalkan tadi kan kita fokus pada interaksi bagaimana kita mencari molekul obat terhadap suatu protein yang sekiranya berkaitan dengan fenomena penyakit tertentu. Seperti misalkan yang Hmm. tadi Pak Bayu katakan terkait dengan protein yang berkaitan dengan kolesterol. Nah, kalau misalkan nanti saya ingin untuk dalam artian mencari fungsi lain dari senyawa ini gitu, dengan membuat target-target protein itu diganti. Jadi protein molekul obatnya satu, tapi target protein yang sebelumnya kita targetkan dan biasanya targetkan ke sana itu kita ubah. Berarti dia mekanismenya juga sama gitu, Pak. Terkait dengan bagaimana cara kita menempelkan ligannya itu. Jadi tetap saja prosesnya itu sama gitu. Yang kita fokuskan di sini sekarang adalah satu molekul yang kita udah tahu, tapi Hmm. kita mencari pasangan lain yang sekiranya juga cocok gitu. Em, Misalkan kan pertama berarti kan proteinnya ini ya. Misalkan kita punya satu ligan ya. Jadi ligan ini Mungkin kan mungkin seperti ini Pak Bayu. Misalkan saya punya ligan A. Nah, hmm, saya udah tahu dia bekerja pada protein A. hmm, Tapi saya sempat baca literatur dan juga dikatakan bekerja pada protein lain gitu. Nah, hmm. saya sekarang tertarik untuk mencari tahu apakah ini juga bekerja pada protein lain yang saya kira memiliki teori yang sama gitu. Jadi saya coba protein C, protein B, protein D gitu. Dia juga memiliki konsep yang sama dengan binding dia ketika satu protein A ini dengan ribuan ligan gitu ya Pak Bayu. Oh maksudnya berarti satu ligan ini akan kita ikatkan dengan Uji reseptor yang cobakan berbeda. dengan reseptor yang berbeda banyak. Jadi mekanismenya sama saja nih Pak Bayu ini. Kalau terkait dengan hal itu. Eh, Sebenarnya kalau untuk ligan, ligan ini kan biasanya kan banyak jenisnya ya. Kadang kan ligan ini misalkan kita ikatkan dengan protein HM redutase umpamanya seperti itu ya. Misalkan nah setelah kita lihat ternyata dia itu mampu juga berikatan dengan alfa glukosidase gitu maksudnya ya. Nah, apakah bisa? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu banyak banyak hal yang bisa memang dicoba. Misalkan Pak Yusa kemarin HM korektase nih, saya ingin teliti misalkan ke alfa glukosidase. Misalkan, oh ternyata tidak hanya alfa glukosidase, estrogen alfa ini bisa, oh, bisa. Terus misalkan mau teliti ternyata ke PARP nih untuk ovarian cancer umpamanya targetnya bisa. Ya silahkan bisa itu. Yang penting kita itu punya database dari ligan itu adik-adik. Jadi ligan itu kan pada dasarnya untuk bisa masuk ke dalam sel, tentunya kan ada yang namanya rule of five Lipinski yang saya katakan tadi kan. Misalkan besaran ligannya lebih tidak boleh besar daripada 500 Dalton umpamanya seperti itu. Nah, itu salah satu marker sebenarnya. Kalau misalkan ligannya yang penting ligannya tidak terlalu besar umpamanya lebih dari 500 kan otomatis diharapkan
Ligan itu kan mampu untuk bisa menembus sel masuk ke dalam sel kan. Ketika dia masuk ke dalam sel, umpamanya target protein kita ada di dalam sel, kemungkinan besar untuk berikatanya kan bisa seperti itu ya. Lain hanya kalau misalkan ligan ini nilai apa namanya molekulnya besar umpamanya seperti itu kan. Jadi ketika dia molekulnya besar, dia tidak misalkan lebih dari 500 umpamanya dia 1000 Dalton, kan peluang untuk bisa melewati membran sel itu kan kecil seperti itu ya. Sehingga ketika dia kecil atau tidak bisa, ketika dia masuk ke dalam mau masuk ke dalam sel untuk berikatannya itu tidak bisa, ya tidak bisa terjadi gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan, misalkan kayak parameter seperti rule of five Lipinski, terus letak dari protein targetnya ingin kamu ikatkan tuh di mana, apakah dia ada di dalam sel kah, ataukah dia ada di luar sel, atau mungkin di permukaan, misalnya reseptor seperti itu perlu diperhatikan juga ya. Tidak hanya langsung dari satu protein ke protein lainnya, tapi harus perhatikan dasar-dasarnya seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini paham, Pratyusha? Oh, paham Pak Bayu. Berarti eh, kalau kita mau mengujikan itu sah-sah saja ya Pak Bayu, asal memang dia tuh punya kekuatan yang sama gitu. Jadi bisa Ya, saja gitu. ya. Memang kalau misalkan dia belum ada yang meneliti malah bagus kan, ada kebaharuan di sana kan. Namanya kita meneliti kan coba kan. Kita menjawab hipotesis kita gimana gitu kan. Jadi untuk menjawab hipotesis tersebut kan perlu dilakukan gitu. Nanti ketika kita mencoba apakah eh, terbentuk binding afinitasnya bagaimana, mungkin RSMD-nya bagaimana, sasanya bagaimana, RSMF-nya kalau misalkan di dinamika molekulernya bagaimana, itu kan sah-sah saja sebenarnya. Yang penting memenuhi kriteria dari teorinya ya. Yang kayak tadi yang saya katakan tadi, teori dasar Lipinski, mungkin banyak lagi sebenarnya sekarang sudah berkembang teorinya apa aja gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya, yang lain mau bertanya lagi mungkin. Silahkan Alzo, silahkan Alzo. Ah, baik, Pak. Baik, Pak. Di sini saya mau bertanya tadi tentang molekul daging itu sendiri. Nah, di sini saya mau Molekular doknya apa dinamik deh? molekular daging itu sendiri tadi, Pak. Yang di sini saya Dinamik. tanyakan itu tentang afinitasnya, Pak, kayak gitu. Pertanyaan saya itu bagaimana memastikan bahwa skor afinitas itu dari hasil molekul daging itu benar-benar itu merefleksikan potensi aktivitas biologi secara Oke. Apa namanya? di secara senyawa di sistem memastikan itu skor afinitas di molekul molekular daging kayak gitu loh Pak. Di mana dia melakukan refleksi potensi aktivitas biologis itu secara senyawa dalam sistemnya kayak gitu. Oke. Bagaimana cara memverifikasi gitu ya? Oke. Ya Gitu ya. semacam kayak Betul. gitu Pak. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita memverifikasi pada dasarnya sebenarnya molekular docking atau molekular dynamic itu tidak hanya berpatokan dari besaran energi yang terbentuk sebenarnya ya. Kita juga perlu juga memperhatikan interaksi yang terbentuk adik-adik ya. Jadi eh, interaksi yang terbentuk itu penting karena kita bisa melihat interaksi apa saja yang terbentuk. Misalkan apakah ikatan apa yang banyak di sana? Kalau misal ikatan hidrogennya kah yang paling besar ikatannya, umpamanya yang paling bagus, umpamanya seperti itu. Terus dia berikatan pada sisi mananya seperti itu. Itu juga perlu dilihat ya untuk memverifikasi dari ikatan yang ada di ligannya ya. Jadi kita juga harus punya kalau misal ini kan kalau misalkan kita mau lihat lebih spesifik ya, misalkan spesifik docking ya. Jadi kita juga harus punya literaturnya ya. Kita harus punya sisi aktif site-nya itu residu inti dari ikatan sisi aktifnya itu di mana ya. Nah, itu kita lihat nanti kita ketika kita masuk ke Discovery Studio kan ada interaksinya tuh. Apakah reseptornya itu misalkan alanin 356 di sisi aktifnya itu merupakan sisi aktifnya. Apakah di interaksi antara sisi protein dengan ligan yang akan kita teliti itu ada ikatan dengan alanin 356-nya gitu. Itu merupakan salah satu kita cross check apakah betul dia berikatan pada sisi residu aktif site-nya seperti itu ya. Dan untuk memverifikasi lebih lanjutnya juga, Dek, biasanya
lebih bagus untuk dilakukan molekular dynamic adik-adik. Nah, biasanya saya juga kalau molekular docking itu kan hanya terkait dengan bagaimana dia berikatan dengan protein gitu ya. Bagaimana ligan protein itu berikatan dengan ligan, hanya melihat delta G dan interaksinya. Biasanya juga kalau misalkan kita mau lebih lanjutkan untuk memverifikasi lebih lanjut untuk ketahapan dinamika molekuler, kita juga perlu perlu memperhatikan RSMD dan RSMF-nya ya. Jadi kan kemampuan fleksibilitas dari ligan itu sendiri ya. Seperti itu untuk verifikasinya. Sampai di sini paham, Dek? Paham, Bapak. Terima kasih, Jadi Pak. Jadi saya biasanya kalau publikasi untuk memverifikasinya itu udah deh, saya melihat besaran energinya yang terbentuk itu bagaimana, apakah dia bisa lebih besar daripada ligan bawaan dari proteinnya itu, misalkan kalau dia lebih besar, lebih lebih rendah, mohon maaf, lebih rendah dari protein bawaan ligannya, berarti kan lebih bagus gitu. Belum tentu kan, kita lihat interaksinya. Nanti kita lihat apakah dia yang kandidat obat yang akan yang kita sudah kita dockingkan ini, apakah dia berikatan dengan residu apa namanya pada sisi aktifnya itu residu kuncinya yang ada di penelitian sebelumnya yang ada di protein data banknya itu gitu. Saya cross check lagi nanti kita bandingkan gitu. Itu yang akan saya tambahkan biasanya di pembahasan dia berikatan pada mana eh, sisi mana aja di ligannya seperti itu apakah di benzennya kah apakah di mananya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, itu aja ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan. Gak apa-apa satu pertanyaan kalau misalkan. Saya juga masih belajar molekular dynamic. Saya pernah berapa kali pelatihan dinamika molekuler, bisa-bisa. Tapi karena lama nggak pegang, berapa bulan, 3 bulannya sudah lupa. Soalnya kan itu kan perlu hardware yang agak anu ya. Kalau dokter Bayu kan pakai RTX 3060, saya VGA saya 1650. Kalau mau kasihan 2 hari di running gitu komputernya ya. Jadi cukup dinamik molekular docking aja gitu. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik, dipelajari PPT-nya ya. Saya akan keluarkan soalnya dari sana. Saya sudah diminta 10 soal. Yang dasar-dasarnya aja lah pelajari. Ya, ya. Nanti untuk minggu depan pertemuan kita selanjutnya, kita akan nanti adik-adik akan saya ajarkan dari awal bagaimana cara mendownload protein hingga tahapan akhir ya. Sebenarnya kemarin saya minta offline adik-adik, tapi dia bilang 200-an, oh nggak bisa ternyata ruangannya ya. Seperti itu. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita yang pertama di blok informatika kesehatan. Saya berharap adik-adik bisa lancar lah nanti selesai skripsinya gitu ya.